Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rifiani Husna dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum jaringan komputer pertemuan 11, yaitu Cloud Service. Sebelumnya saya akan menjelaskan teori dasarnya terlebih dahulu. Cloud service merupakan istilah yang mengacu pada beragam layanan dengan basis teknologi cloud dan internet. Layanan ini memberi akses aplikasi dan sumber daya teknologi informasi kepada pengguna tanpa perlu membangun atau membeli infrastruktur dan perangkat keras internal terlebih dahulu. Kemudian VPS atau Virtual Private Server adalah virtual machine yang dijual sebagai layanan oleh hosting provider. Dalam VPS, user bisa mengakses dan mengelola seluruh aspek software dan server, termasuk akses administrator di sistem operasi server sampai aplikasi yang akan diimplementasikan di server tersebut. Kemudian ada jenis-jenis VPS-nya, ada OpenVZ, KVM, Hyper-V, SAN, dan cara kerja VPS ini dengan cara menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi sebuah server fisik, server fisik menjadi beberapa server virtual lengkap dengan menggunakan sumber daya yang sudah terisolasi pada masing-masing servernya. Sedangkan untuk pengertian domain.myid itu adalah domain tingkat tinggi yang merupakan bagian dari domain internet Indonesia. Domain ini adalah domain khusus yang dikelola oleh Pandi atau pengelola nama domain internet Indonesia dan disediakan bagi individu atau organisasi yang ingin memiliki alamat web dengan akhiran .id, .domain myid. Domain my.myid dirancang khusus untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk cloud hosting adalah sebuah model layanan hosting di mana situs web, aplikasi atau layanan disimpan di beberapa server virtual yang terhubung dalam jaringan cloud. Sedangkan untuk Cloudflare merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan kendala dalam situs web. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Step 1 yaitu sewa domain. Kunjungi website ID Cloud Host, kemudian masukkan nama domain yang ingin kalian buat, lalu cek. Jika domain tersedia, maka bisa kita gunakan. Kita lalu klik add to cart. Nah, ini isi personal informasi seperti nama, email, nomor HP, alamat, dan password. Nah, lalu kita mulai pilih metode pembayaran yang kalian punya. Di sini kita menggunakan Dana untuk pembayarannya. Lalu klik Play Now, kemudian buka akun Dananya dan melakukan pembayaran. Setelah itu tunggu konfirmasi email yang dikirim oleh ID Cloud Host-nya. Jika tampilan seperti ini, maka orderan sudah terkonfirmasi dan sudah berhasil. Yang kedua, buat akun Cloudflare-nya. Kunjungi website Cloudflare, buat akun baru, masukkan email dan password. Kemudian klik Add Site. Nah, ini. Lalu masukkan domain yang sudah dibuat di Cloud Host tadi. Kita masukkan. Lalu klik Free, lalu Continue. Nah,
Kemudian integrasi NS domain dengan NS Cloudflare. Kunjungi Cloudflare, lalu lihat nama server yang tersedia. Kunjungi halaman CloudHost pada My Domain, pilih Manage Domain yang ini. Ubah nama server sesuai yang ada pada Cloudflare, kemudian klik Change Name Server. Jika sudah, maka akan ada keterangan aktif seperti ini. Nah, di sini kita daftar cloud providernya atau VPS-nya. Langkah pertama kita klik top up, kemudian top up your account. Jika sudah melakukan pembayaran dan jika sudah top up, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini tampilan ketika sudah berhasil top up. Lalu setelah pembayaran lunas dan CloudHost bisa dipakai, lalu kita buat virtual mesinnya, yaitu versi Ubuntu, dan servernya di sini Singapura karena Indonesia tidak bisa. Di sini nama virtualnya adalah Acha Latifah. Setelah VM berhasil, kita membuka Cloudflare untuk konfigurasi DNS. Di sini saya sudah membuat akun dan sudah bisa dipakai. Masuk ke akun, klik dan add site, dan masukkan domain yang sudah dibeli tadi. Yang ada menu nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian edit domain yang masih txt dengan tipe A dengan cara menu edit yang ini. Ganti tipe ke A dan masukin IP 4 public yang ada di VM CloudHost-nya. Di sini kita memakai IP public 103.30.194.201. Setelah diedit, masukkan subdomain dengan nama anggota kelompok. Di sini saya beranggotakan 3 dengan IP yang sama dan harus public menggunakan tipe A. Setelah dibuat, lalu kita membuka putih untuk mengkonfigurasi domain kita yang sudah dibuat, jadi supaya di DNS checkernya kebaca di seluruh penjuru dunia. Masukkan domain kita nih di sini, lalu klik open. Setelah tampilan ini muncul, klik accept. Setelah di open, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita masukkan nama dan password yang sudah dibuat di VM CloudHost tadi. Setelah dimasukkan, semua putih akan membaca dan akan muncul seperti ini. Setelah putih telah berhasil dan cek semua subdomain di DNS checker, bila centang semua di situs dunia, maka berhasil. Jika masih ada yang silang, maka dia sedang membaca dan belum diperbarui. Nah, ini tampilan sudah berhasil di negara manapun. Bila sudah semua tercek dan berhasil, lalu kita ping domain kita di CMD seperti ini. Nah, ini tampilan jika sudah berhasil di ping di CMD-nya. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, kesimpulan dari materi pertemuan 11 ini adalah cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi atau komputasi serta pengembangan berbasis internet. Cloud computing ialah sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Cloud computing ialah yang akan terjadi dari evolusi sedikit demi sedikit, di mana sebelumnya terjadi
fenomena cloud computing, virtualisasi, application, service provision, dan software alaihi salam service SaaS. Bagi pengguna layanan internet, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita menggunakan cloud computing. Itu dia tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.